اقرأ ورتل وارتقي كالكوكب المتألق يا قارئ. خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya di pagi hari ini kita dapat berjumpa. Dan sesungguhnya segala sesuatu atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan ambil materi tafsir surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah ya, mengenai tentang fadilahnya sudah kita bahas di pekan yang sebelumnya. Dan secara gambaran ya, apa sih yang dibahas dalam surat Al-Baqarah? Maka secara gambaran umumnya surat Al-Baqarah dan setelahnya surat Ali Imran menggambarkan tentang dua kelompok manusia yang mereka tersesat dari jalan Allah. Ada jalan orang-orang yang selamat dan ada jalan orang-orang yang tidak selamat. Maka jalan orang-orang yang tidak selamat pertama ada ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka ahlu kitab Yahudi itu diwakili dengan surat Al-Baqarah. Maka ketika kita membahas surat Al-Baqarah, 80% itu membahas tentang orang-orang Yahudi atau Banu Israel. Dan dalam surat ini akan diceritakan atau dijelaskan kepada kita 3 kekhalifahan umat manusia. Khalifah artinya adalah apa Bu? Biasanya khalifah itu khalifah artinya apa? Pengganti, mumtaz. Ada yang mengartikan pemimpin, tapi arti yang lebih pas sesuai dengan makna asalnya adalah pengganti. Maka setelah Khalifah Abu Bakar digantikan Khalifah Umar. Setelah Umar wafat digantikan Khalifah Utsman. Setelah Utsman wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka disebut khalifah yaitu karena satu sama lain saling menggantikan. Semua yang ada di sini hari ini yang punya rumah, yang punya masjid ini, ya Bu ya, yang punya masjid ini kan, yang menempati. Nanti 100 tahun yang akan datang akan digantikan pemiliknya. Yang menempati masjid ini, yang menempati rumah-rumah ibu, yang menempati atau yang memakai barang-barang ibu adalah orang lain. Apakah anak atau menantu atau orang lain. Maka disebut khalifah adalah pengganti. Maka dalam surat Al-Baqarah ada 3 kekhalifahan yang Allah terangkan di dalamnya. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah akan diceritakan tentang kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam. Dan ini sebagai pembuka. Karena ya, pembuka kehidupan manusia di muka bumi itu yang babat alas di muka bumi siapa pertama kali Bu? Yang babat alas pertama kali menanam benih-benih manusia siapa? Nabi Adam alaihissalam.
Maka kita semua disebut dengan Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Baik nas Quran maupun nas hadis, semua umat manusia adalah Bani Adam, anaknya Nabi Adam. Ini kalau wahyu ilahi. Kalau wahyunya orang yang tidak punya kalam Allah, maka mengatakan manusia adalah dari kera. Itulah bedanya apa? Orang yang punya wahyu ilahi dengan orang yang tidak punya wahyu ilahi. Maka kekhalifahan pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, pembuka kehidupan manusia di muka bumi. Setelahnya, setelah kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah, kisah kekhalifahan Bani Israel. Yang Bani Israel disebutkan kekhalifahannya dalam surat Al-Baqarah karena mewakili atau contoh potret kekhalifahan yang gagal mengemban amanah. Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ketika mereka mengemban amanah, mereka berhasil atau gagal? Gagal. Ketika mereka diberikan nabi dan rasul, diberikan kitab, mereka mempelajarinya, menjalankannya atau tidak? Tidak. Bahkan nabinya pun dibunuh. Bayangkan, dikasih nabi malah dibunuh. Dikasih kitab Taurat tidak dipelajari, atau dipelajari tapi sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kekhalifahan atau kisah Bani Israel itu menggambarkan tentang kegagalan kekhalifahan manusia setelah Nabi Adam. Setelahnya, kisah yang ketiga, Bu, kekhalifahan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Maka dalam kekhalifahan Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil apa gagal? Berhasil. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengemban amanah ilahiyah tentunya ya, akhirnya Allah jadikan sebagai imamnya para nabi dan rasul. Kalau sebelumnya kan apa? Ya berbagai macam suku kabilah. Tapi semenjak kekhalifahan itu ya, dari Bani Israel, kemudian apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim berhasil, maka jadi sebagai imamnya manusia. Oleh karenanya apa? Nabi-nabi setelahnya tidak ada yang keluar dari nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Sepakat ya? Sepakat? Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Nabi Muhammad SAW kalau kita urutkan nasabnya dari jalur keturunan siapa? Ismail. Karena yang menempati kota Mekah itu adalah Ismail pertama kalinya bersama ibundanya Hajar. Yang Ismail alaihissalam anaknya siapa, Bu? Hajar. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan nasab itu disandarkan kepada ibu atau bapak? Nasab bapak. Maryam ibnatu Maryam, anak perempuannya siapa? Imran. Enggak disebut ibundanya, ibundanya Hana, tapi apa? Maryam ibnatu Imran. Nabi Muhammad SAW dari nasabnya kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan apa? Yang diagung-agungkan orang Nasrani. Nabi Isa alaihissalam anaknya siapa? Maryam. Maryam anaknya siapa? Imran tadi kan? Imran. Kemudian Imran itu nasabnya kembali kepada Nabi Sulaiman ibnu Daud. Sulaiman ibnu Daud kembali nasabnya kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak kembali nasabnya kepada Ishak. Nabi Ishak anak siapa? Ibrahim alaihissalam.
Karena Nabi Ibrahim AS punya 2 anak. Pertama siapa? Ismail, baru Ishak. Jadi Ismail duluan yang lahir, baru Ishak. Ishak itu setelah peristiwa penyembelihan Ismail. Ketika disembelih, Allah ganti dengan domba yang besar. Setelahnya ditambah kenikmatan dengan adanya Nabi Ishak. Maka apa? Kalau kita perhatikan, tidaklah ada Nabi dan Rasul setelahnya melainkan nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka 3 kekhalifan ini, 1 kekhalifan siapa? Nabi Adam sebagai muqaddimah. Kekhalifan kedua siapa? Israel. Gagal apa berhasil? Gagal. Kemudian setelahnya kisah tentang Nabi Ibrahim. Kekhalifannya gagal atau berhasil? Berhasil. Apa pelajarannya? Agar kita umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, bisa mengambil pelajaran dari 3 pelajaran sebelumnya. Pelajaran permulaan, muqaddimah, yaitu pada Nabi Adam alaihissalam. Bahwa Nabi Adam alaihissalam itu adalah Nabi yang dari surga turun ke muka bumi, yang nantinya pun akan kembali kepada Allah, kembali ke surga. Kemudian setelahnya kisahnya Bani Israel, yang mereka ketika diberikan kekhalifahan, diberikan amanah, gagal dalam umpanya. Jangan sampai umat terakhir ini yang sudah banyak pelajaran-pelajaran sebelumnya itu gagal seperti Bani Israel. Sehingga ada sebuah kaidah mengatakan al-mu'min la yaldaghu fil juhri marratain. Seorang mukmin itu nggak boleh jatuh dalam satu lubang yang sama. Maksudnya kemarin sudah jatuh, besoknya kesini lagi, jatuh lagi. Itu apa? Nggak boleh gitu. Kalau jatuh cuma sekali saja, Bu ya. Ya, Bu ya. Udah sakit kan kalau jatuh kan? Jangan diulangi lagi. Jadi cukuplah pelajaran 1 kali. Sehingga seorang mukmin tidak pantas dan tidak layak jika dia jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai kali gagal jatuh seperti apa? Gagal dan jatuhnya Bani Israel. Maka kita pelajari apa sih sebab-sebab yang menjadikan Bani Israel itu terjatuh dalam kesesatan. Yang ketiga, Bu, keberhasilan. Jalannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita mempelajari tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pelajaran-pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya, bahkan dalam doa tahiyat pun itu dikaitkan dua apa? Nabi dan keluarganya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sehingga apa? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, tapi tetap dikaitkan dengan keberhasilan nenek moyangnya, bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran kepada kita semuanya apa? 3 kekhalifahan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. 1 kekhalifahan Nabi Adam sebagai pembuka, muqaddimah. Kedua, ingat, waspada, hindari kegagalan yang pernah menimpa Bani Israel. Kemudian kita punya visi misi, ide, gagasan, harapan, keberhasilan seperti berhasilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini 3 gambaran secara umum isi tentang surat Al-Baqarah. Dan 80% berbicara tentang siapa? Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Ayat pertama temanya tentang Al-Quran adalah kebenaran dari sisi Allah dan sebagai petunjuk bagi umat
manusia, khususnya orang-orang yang bertakwa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Setiap surat itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca pertama kalinya, maka ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Setelah kita memohon perlindungan, minta rahmat, minta keberkahan. Karena lafaz bismillah adalah minta keberkahan, minta kebaikan dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman, yang maha pengasih rahmat. Ar-Rahim, yang maha penyayang, rahmatnya juga. Akan tapi bedanya, kalau Ar-Rahman umum, semua manusia, semua makhluk mendapatkan rahmatnya. Kalau Ar-Rahim khususon, wabil khusus, untuk orang-orang beriman, yaitu di surga. Kalau di dunia Bu, semuanya dapat rahmatnya Allah. Itu cuma satu. Allah punya berapa rahmat? 100 rahmat. Satu Allah turunkan ke dunia dan dibagi kepada seluruh makhluk. Jin, manusia, hewan, semuanya itu dari rahmat yang satu. Dan 99 rahmat nanti baru Allah berikan di mana? Surga. Kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah yang umum di dunia, cuma satu. Ar-Rahim, rahmat Allah yang khusus, yang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan jumlahnya berapa? 99. Yang satu saja sudah seperti ini, gimana yang 99? Makanya apa? Kita semua itu ketika masuk surga Bu, nikmatnya itu gak pernah putus. Kalau di dunia, gimana Bu nikmatnya? Di dunia itu jika ada yang bertambah, ada yang berkurang, benar gak Bu? Dengan bertambahnya usia, apa yang kurang Bu? Bu, jujur Bu, dengan bertambahnya usia itu apa sih yang berkurang Bu? Hah? Kata ibu-ibu yang sudah senior, setelah bertambah usia banyak yang dirasa katanya. Nggak tahu, saya kan belum merasakan. Katanya gitu, bener nggak Bu? Hah? Nggak usah dirinci Bu ya, nanti tambah sakit nanti. Nah, cukup apa? Sudah banyak yang dirasa. Tapi Bu, di akhirat Bu, ajrun ghairu mamnun, kenikmatan pahala yang tidak terputus-putus, mudah terus, nikmat terus, senyum terus, gembira terus. Nggak ada namanya usia tua. Makanya ibu-ibu yang tua nggak akan bakal masuk surga. Yang tua-tua nggak akan masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu yang muda. Jadi yang mana yang muda nih? Yang muda insya Allah masuk surga. Yang tua nggak masuk surga. Baik. Alif Lam Mim. Apa artinya? Hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam bahasa Arab disebutkan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca secara tahajji. Alif, Lam, Mim. Dan luar biasanya Bu, satu huruf pahalanya berapa? 10. Ibu bilang alif 10, lam 10, mim 10. Baru satu ayat sudah 30. Dan huruf ini namanya huruf muqatta'ah. Apa faedahnya Bu? Tantangan. Allah menantang orang-orang Quraisy, orang Arab. Orang Arab itu yang mereka paham bahasa Arab. Ketika mereka mengatakan Quran itu buatannya Muhammad, Quran itu perkataannya manusia, ada gak yang bilang gitu? Ada kan? Ada kan?
Dan Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Orang Arab ketika pertama kali turun, orang kafir Quraisy pertama kali turun Al-Quran, itu mereka sudah mengatakan ini perkataan Muhammad, bukan perkataannya Allah. Maka Allah menantang dengan tidak satu surat, tidak 10 ayat, satu ayat huruf muqatta'ah. Wahai orang Quraisy, wahai orang kafir Quraisy, orang Arab, kalian adalah ahli bahasa Arab. Coba jelaskan, terangkan alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Jadi orang Arab saja ketika ditantang Allah dengan satu ayat terdiam. Alif lam mim, apa artinya, apa penjelasannya, apa keterangannya. Jadi luar biasanya Quran. Orang Arab saja yang ahli bahasa Arab, kafir Quraisy, ketika ditantang dengan satu ayat saja mereka sudah terdiam. Jadi alif lam mim dan huruf-huruf muqatta'ah yang lain kayak Yasin, Hamim, Nun, ini huruf tantangan. Allah gak minta bikin satu surat, bikin 10 ayat, enggak, dengan satu ayat alif lam mim, jelaskan wahai orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy yang ditantang? Karena orang Quraisy itu sentralnya bahasa Arab yang fasih zaman itu. Jadi kalau orang ingin mempelajari bahasa Arab yang fasih, itu apa? Ke Quraisy. Makanya ketika penulisan Quran, maka dikatakan kepada mereka, jika kalian berbeda dalam penulisan, kembalikan kepada lisan Quraisy. Maka dengan satu ayat alif lam mim mereka terdiam dan tidak bisa membantah. Maka ayat alif lam huruf muqatta'ah, ayat tantangan. Jika orang Quraisy saja tidak bisa menjawab, apalagi selain Quraisy, apalagi orang yang bahasanya Sunda atau orang Jawa, apalagi. Makanya kalau kita perhatikan huruf muqatta'ah dalam Quran kan banyak. Ada dalam surat awal-awal surat ya. Ada dalam beberapa surat. Ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Qaf, ada dalam surat Yasin, ada dalam surat Thaha, dan beberapa yang lainnya. Setiap selesai huruf muqatta'ah langsung pembahasan tentang Al-Quran. Sekali lagi ya, setiap surat yang dibuka dengan huruf muqatta'ah, alif lam mim, apalagi Yasin, apalagi Thaha, apalagi Nun, dan seterusnya, pasti setelahnya tentang Quran. Contoh surat Al-Baqarah, alif lam mim, apa setelahnya? Dalikal kitab, Quran. Setelah Allah tantang dengan satu ayat, wahai orang Quraisy, alif lam mim, jelaskan, mereka terdiam. Langsung mengatakan dalikal kitab, Quran itu bukan perkataan Muhammad, tapi apa? Kalam ilahi. Yasin, ayat setelahnya wal Qur'anil hakim, Quran. Baik, Qaf wal Qur'anil majid, tentang Quran. Apalagi Thaha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Apalagi surat Yusuf, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, dan seterusnya. Maka dengan satu ayat ini, ayat tantangan, orang-orang kafir Quraisy sudah terdiam. Yang setelahnya menegaskan Al-Quran adalah kalam ilahi. Dalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. Dan di antara pelajarannya, orang Quraisy saja yang ahli bahasa Arab tidak bisa merubah, tidak bisa mendatangkan yang semisalnya. Dan itulah Al-Quran.
Tidak ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quran, isinya maupun lafadznya. Tapi luar biasanya Quran bisa merubah segalanya. Kita bisa bayangkan, Bu, orang kafir Quraisy itu di puncak-puncak kejahiliannya, orang Badui, orang Arab. Kalau orang Arab sudah jahiliyah, Bu, itu jahiliyah melebihi yang lain. Pengen contoh, Bu? Pengen contoh gak? Masuk orang Badui ke masjid ngapain? Hah? Kalau ibu-ibu, bayangkan ibu-ibu, namanya masjid, kalau masjid ngapain, Bu? Sholat, ibadah, syahdu, tenang. Ini apa? Orang masuk masjid ngapain? Kira kebayang gak, Bu, seperti apa? Tapi ketika Al-Quran di tengah-tengah mereka, semuanya berubah. Kepribadiannya, akhlaknya luar biasa. Mau kisah, Bu, ya? Mau kisah? Kisahnya Abu Dar dengan Bilal. Abu Dar bangsawan, si orang bangsawan. Bilal siapa? Budak, hitam lagi. Budak itu miskin apa kaya? Miskin banget. Kenapa? Jangankan hartanya, dirinya saja milik tuannya. Sudah gitu hitam lagi, Bu. Suatu ketika ketika masuk Islam, gitu kan? Ya, masuk Islam awal-awalnya gitu, Bu, terjadi perdebatan, percecokan. Yang namanya mungkin gak, Bu, orang baru-baru itu masuk, orang-orang yang baru-baru berantem? Mungkin kan? Berantemlah Bilal sama Abu Dar, berantem mulut. Tidak tahu nggak sengaja Abu Dar keceplosan. Ya benar sauda, wahai anaknya orang hitam. Kira-kira gimana, Bu? Sakit di mana, Bu? Sakit kan? Bilal langsung lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dibilang siapa? Aku dibilang sama Abu Dar anaknya orang hitam. Memang kenyataannya benar gak, Bu? Benar kan? Bilal hitam, anaknya siapa? Orang hitam. Dan itu masuk jahiliyah. Karena apa? Mencela fisik itu gak boleh. Ini ciptaan Allah. Pesek, mancung itu siapa yang menentukan, Bu? Allah kan? Gak bisa milih kan? Ya Allah, nanti aku kalau lahir pilihnya apa? Yang anaknya orang Arab lah, agak mancung-mancung dikit. Enggak kan? Putih hitam kan ketentuan Allah. Maka ketika Bilal melaporkan kepada SAW, Rasul mengatakan fikumul jahiliyah, di tengah-tengah kalian ada sifat kejahilian yang masih menempel. Mendengar perkataan itu dari Rasulullah, langsung Abu Dar tuh cari-cari Bilal, mengejar. Ngapain? Minta maaf. Dicari-cari, mana Bilal, mana Bilal, mana Bilal. Akhirnya ketemu. Ketika ketemu, langsung, wahai Bilal, sesungguhnya aku melakukan kejahiliaan. Akhirnya Abu Dar meletakkan kepalanya di kakinya Bilal. Wahai Bilal, injak kepalaku. Karena orang bangsa itu senantiasa merasa membusungkan dada, kepalanya besar itu. Injak kepalaku yang telah menghinamu. Engkau adalah anaknya orang hitam. Di hadapan para sahabat, kaget para sahabat. Ini ada apa ini? Tiba-tiba meletakkan kepalanya, seorang bangsa meletakkan kepalanya di kakinya seorang budak yang hitam. Disuruh ngapain? Nginjak. Apa yang dilakukan Bilal? Mengangkat kakinya? Enggak. Dia mengatakan, tidak wahai saudaraku, sebagaimana aku akan menginjak kepala yang digunakan bersujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aku bisa menginjak kepala yang kepalanya digunakan bersujud untuk Rabbul Alamin? Afawtu ank, aku maafkan engkau wahai saudaraku, lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Dar menangis. Kenapa?
ternyata apa? Hatinya Bilal luar biasa, meskipun orangnya. Bu, ibu tahu kan orang-orang Ethiopia, Bu, gimana Bu aslinya? Karakter, Bu, keras juga. Tapi apa? Bilal ini apa? Lain daripada yang lain. Memaafkan diriku yang sudah menghinakan, menjatuhkan martabatnya. Akhirnya Abu Dar menangis karena apa? Belum mendapatkan apa? Orang yang kayak gini. Karena Abu Dar menangis, Bilal pun menangis. Karena menangisnya siapa? Abu Dar. Karena Abu Dar menangis, menangislah Bilal. Kan terkadang itu Bu ya, kita itu nangis bukan karena kita ya nangis. Kenapa? Karena melihat saudara kita menangis. Karena Bilal dan Abu Dar menangis, akhirnya orang-orang yang melihat apa? Juga menangis. Kenapa? Ini pemandangan yang belum pernah ada di kita dulu. Akhirnya apa? Baka Bilal wa Abu Dar wa abkan nas. Bilal dan Abu Dar menangis dan menjadikan manusia menangis lain. Yang lain ikutan menangis karena menangis mereka berdua. Ini Bu, pemandangan seperti ini itu ada kapan? Ketika Al-Quran di tengah-tengah mereka. Al-Quran tidak bisa dirubah, Bu. Jangankan Qurannya, harokatnya saja dirubah dari fathah ke dhammah berubah arti. Jangankan harokatnya, hurufnya saja mau dirubah dari hamzah ke ain berubah arti. Tidak ada seorang pun sejak zaman dulu sampai sekarang yang bisa merubah Quran. Tapi luar biasa Quran bisa merubah segalanya. Bilal jadi seperti itu, Abu Dar jadi seperti itu, dan sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena mengatakan dalikal kitab, itulah kitab. Dan salah satu di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Quran artinya adalah bacaan. Al-Kitab artinya adalah tulisan. Al-Quran punya beberapa nama, Al-Quran, Al-Kitab, Ad-Dzikr, dan seterusnya. Kenapa Al-Quran dinamakan dengan Al-Kitab? Kenapa nama lainnya Al-Quran adalah Al-Kitab? Karena ditulis. Karena salah satu caranya Allah menjaga Quran. Karena apa? Al-Quran itu Allah yang jaga. Di antara caranya Allah menjaga Quran, Allah memilih dari hamba-hambanya menjadi para penghafal Quran. Maka apa? Menjadi penghafal Quran adalah pilihannya Allah. Iya, itu adalah apa? Keinginan manusia. Tapi apa? Itu di antara Allah memilih. Di antara hamba-hambanya adalah para penghafal Quran. Dan di antara caranya Allah yang lain menjaga Quran dengan ditulis. Makanya Bu, ilmu kalau ditulis dengan ilmu tidak ditulis sama atau beda? Bu, hutang sama piutang ditulis dengan tidak ditulis gimana Bu? Hah? Yang hutang tapi nggak nulis. Biasanya yang lupa itu yang hutang apa yang memberi hutang? Yang hutang itu lupa, tapi yang menghutangi ingat-ingat terus. Mudah-mudahan kita punya hafalan yang kuat seperti kuatnya kita mengingat hutang-hutang kita. Dalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. La riba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk. Dalam surat Al-Fatihah Bu, dalam surat Al-Fatihah yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di mana Bu petunjuk jalan yang lurus? Dalikal kitab, ada di kitab itu. Jadi apa? Setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Kenapa? Al-Baqarah jawaban dari yang kita minta di surat Al-Fatihah. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, di mana ya petunjuknya? Dalikal kitab, ada di kitab itu.
Karena kitab itu Al-Qur'anul Karim hudan, memberikan petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bu, kita hidup ini butuh petunjuk kan? Kalau kita beli barang-barang itu cara masangnya ada petunjuk enggak? Ibu pernah beli online? Sering. COD kan? Semenjak ada marketplace, Bu, tentang belanja online, itu setiap hari hampir ada yang datang paket. Kata bapak-bapak, perasaan nggak pernah pesan, tapi kok tiap hari ada yang datang. Karena ibu-ibu itu luar biasa, Bu. Raganya rebahan di atas kasur, tapi jari jemarinya melayang kemana-mana. Betul apa nggak salah? Bu, ini Bu, saya hanya menyampaikan curhatnya bapak-bapak gitu. Ustaz, aduh, semenjak ada apa belanja online itu apa? Raganya di atas kasur, saat jari jemarinya apa kesana kemari. Bu, kalau belanja barang itu yang bongkar pasang, ada nggak cara penggunaan? Ada nggak cara masangnya? Kalau nggak ada gimana, Bu? Ya nggak bisa masang, nggak bisa makai gitu kan. Maka dalam kehidupan pula butuh gak kita petunjuk? Butuh. Namanya kita mau pulang, butuh namanya Google Map. Itu Google Map. Bu, di mana tempatnya? Share lokasi. Sekarang udah share log. Ya. Jadi mau kemana pun sekarang udah share log. Biar apa? Jalannya mustaqim, lurus. Kalau nggak ada serlokannya susah. Misalnya jalan Kenanga di Bekasi ada berapa? Banyak. Setu saja Setu. Oh, Setu ya. Di mana Setu? Ujung aspal ada, sana ada. Tapi kalau dengan Sherlock gimana? Sherlock langsung to the point. Bu, itulah kehidupan. Namanya hidup butuh yang namanya petunjuk, bimbingan. Dan kita semua ini adalah musafir. Tahu musafir? Apa arti musafir? Nah, atau gharib, orang yang dalam perantauan, dalam perjalanan. Kita semuanya adalah perantauan, orang yang sedang musafir. Perlu bukti kamu? Ibu sekarang ini perantauan semua. Iya kan? Kapan mau pulang? Hah? Wallahu a'lam. Kan nggak ada yang tahu kan, Bu? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Di antara rahasia itu apa? Masalah kematian, di mana, kapan, nggak ada yang tahu. Yang pasti akan pulang. Bisa jamaahnya duluan, nanti ustadznya belakangan, atau ustadznya belakangan, jamaahnya. Ada yang salah, Pak? Ada yang salah? Kan kalau ingin pulang kan pengen cepat kan? Ibu gak mau cepat dulu. Ibu gak mau cepat pulang. Masih betah di dunia ya. Bu, namanya pulang, kita semua adalah perantau pulang dan akan pulang. Butuh apa? Jalan yang lurus. Maka apa? Untuk kembali pulang kepada Allah butuh bimbingan. Lewat apa? Al-Qur'anul Karim. Coba, Bu, gak pernah mengkaji Quran. Bedakan, Bu, antara orang yang mengkaji dengan tidak pernah mengkaji. Sama atau beda? Sebagaimana bedanya lalat dan lebah. Dalam Quran Allah buat permisalan.
Orang yang punya petunjuk, bimbingan, itu seperti lebah. Orang yang nggak punya petunjuk seperti lalat. Kehidupan lalat dan lebah sama atau beda? Baik, lebah Bu, lebah. Tahu lebah? Apa bahasa lainnya? Tawon. Tawon itu kalau mencari makanan, apa yang dicari? Hah? Madu. Madu di tangan. Madu kan? Yang dicari yang baik-baik. Memakan yang baik, yang keluar pun yang baik. Yang dikeluarkan oleh lebah itu harganya berapa, Bu? Hah? Jangan mahal, itu hanya harga berapa kok mahal? Kalau kata penjualnya murah Ustaz, murah. Berapa Pak sebotol? 500.000, murah Ustaz, murah. Daripada ngambilnya Bu, disengat. Lebah itu makan yang baik, mengeluarkan yang baik. Gak cuma itu Bu, lebah tahu diri. Ketika dia ngambil sesuatu, dia juga membantu. Kan salah satu pembuahan bunga dan buah-buahan lewat apa? Lebah. Jadi lebah itu paham, tahu diri. Ketika dia mengambil sesuatu, dia juga harus berbagi, membantu yang lain. Hebat gak Bu? Hebat. Makan yang baik, mengeluarkan yang baik. Lebah itu jika ada kawannya yang sakit gimana Bu? Atau kawannya diganggu sama yang lain, dia pura-pura nggak tahu apa, belain, nyerang. Gotong royongnya, kebersamaannya, saling tolong menolongnya, lebah. Ada yang sakit satu langsung gotong royong bantu. Ada yang meninggal satu, gotong royong langsung bantu. Lebah. Dan lebah itu teratur hidupnya. Ada pemimpinnya, ada bagian-bagiannya, bagian yang nyari makan siapa, bagian menata telur siapa. Masing-masing ada job desk-nya, teratur. Keluarganya teratur, di luarnya pun baik, luar biasa. Lebah. Kalau lalat gimana? Yang dicari apa? Yang dicari apa? Kotoran-kotoran. Kalau nyari yang baik-baik, dia nyuri. Iya kan? Lalat kan nyuri kan? Kita baru makan enak-enak gimana? Nyuri dia. Dan lalat ini apa? Susah dikasih tahu. Mana yang lebih manis, madu apa sampah? Mana yang lebih lezat dan enak? Bunga atau sampah? Tapi coba kasih tahu lalat Bu. Kasih tahu, lalat, ini lebih enak loh. Mau nggak dia Bu? Susah dikasih tahu. Padahal apa? Madu itu lebih manis daripada sampah, tapi lalat tetap mencari yang sampah. Kalau dia cari makan mengganggu orang lain, yang dicari yang buruk-buruk, sebagaimana mencari yang buruk, mengeluarkannya pun yang buruk. Bu, ini Bu, luar biasa. Permisalan yang Allah buat dalam Al-Quran Al-Karim, yang mendapatkan wahyu seperti lebah, yang tidak mendapatkan bimbingan dalam hidupnya seperti lalat. Hidupnya nggak punya visi misi, nggak jelas mau kemana. Kalau orang beriman jelas gak hidupnya? Jelas. Ibu-ibu hidup ngapain? Ibu-ibu diciptakan untuk ngapain? Ibadah. Dan ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi. Perkataan, perbuatan, amal dan maupun batin. Ada orang tanya, Bu, ini alamatnya di mana? Nunjukkan ibadah enggak? Ibadah. Oh, Mas,
maju 100 meter nanti belok kanan itu rumahnya. Itu ibadah, Bu. Sehingga mengatakan apa? Al-Quran hudan, sebagai petunjuk. Kalau ingin tahu nikmatnya petunjuk, indahnya sebuah petunjuk, ingat-ingat saja antara kehidupan lebah sama lalat. Dan lalat susah dikasih tahu. Madu itu lebih manis daripada sampah. Ibu nggak dengar. Hudan, Al-Quran sebagai petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa dalam ayat ini, Bu, dikhususkan dengan orang-orang bertakwa? Karena Al-Quran ini adalah kalam ilahi, cahaya. Cahaya itu hanya memberikan cahaya kepada hati yang bersih, orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa artinya takut. Takut kepada siapa? Allah. Dan orang kalau takut kepada Allah, tandanya menjauh atau mendekat? Saya takut kepada Allah, Ustaz, jadi nggak mau ke masjid. Kenapa? Takut saya. Saya takut kepada Allah, tapi nggak mau puasa. Takut saya. Benar apa salah? Kalau seseorang takut kepada Allah, buktinya itu apa, Bu? Jika makhluk takut kepada Allah, buktinya dia akan semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau makhluk takut kepada makhluk, gimana? Menjauh. Ibu-ibu takut dengan singa, maka dia apa? Berusaha semaksimal mungkin, jika ketemu singa dia akan menghindar. Itulah bedanya apa? Takut kepada makhluk dengan takut kepada Sang Khalik. Kalau takut kepada Sang Khalik, buktinya mendekat. Tapi kalau takut kepada makhluk akan menjauh. Maka muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang punya ketakwaan, adalah yang punya rasa takut kepada Allah. Gimana cara menghadirkan rasa takut kepada Allah? Gimana caranya? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Contoh, Bu, Allah memerintahkan ibu-ibu untuk menjaga sholat 5 waktu. Dijalankan? Itu tanda takwa. Allah merintahkan para muslimat untuk berpuasa Ramadan yang wajib. Berpuasa itu tanda takwa. Para perempuan, para istri, Allah perintahkan untuk taat kepada suaminya. Kemudian dia taat, itulah tanda takwa. Ibu-ibu Allah perintahkan untuk menjaga harta anaknya ketika suaminya keluar. Itu apa? Tanda takwa. Dan Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang dia sholat khamsaha, sholat 5 waktunya yang wajib, wa shamat syahraha, puasa Ramadan yang wajib, wa hafidhat farjah, dan menjaga kesucian dirinya, menjaga harta dan anaknya ketika tidak ada suaminya, dikatakan kepadanya nanti, Bu, masuklah surga dari pintu mana saja. Istri mana saja, perempuan mana saja, menjaga sholatnya, puasanya, kehormatannya, harta anaknya ketika suaminya nggak ada, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Terbuka. Jadi jihadnya perempuan itu sangat apa? Jihadnya perempuan sangat yang keras. Agak kurang gini, Bu, suaranya, Bu. Jihadnya perempuan sangat yang keras dikit gitu, Bu. Bu, menjaga sholat 5 waktu mudah apa enggak? Alhamdulillah. Puasa Ramadan, taat suami,
Kadang-kadang. Lanjut Bu, orang yang bertakwa. Buktinya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan takwa, kata para ulama, menjadikan antara diri kita dan api neraka ada tameng. Gimana bikin tameng antara kita dan api neraka? Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi kalau kita itu punya usaha mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu apa? Kita itu membuat tembok tameng antara kita dan api neraka. Jadi kalau baru sholat, Bu ngapain Bu? Bikin tembok. Tembok apa? Tameng dari api neraka. Itu benar. Kenapa? Arti takwa adalah membuat tameng antara kita dan api neraka. Karena kenikmatan surga itu akan nikmat jika kita itu selamat dari neraka. Maka ayat Qur'annya untuk mendapatkan kemenangan yang fauzan aziman, kesuksesan yang hakiki. Kalau kesuksesan dunia Bu, itu semu. Keberhasilan dunia itu semu. Contoh Bu, ibu punya anak, sudah menerima rapat belum? Sudah. Ranking 1 kan? Hah? Ranking 1 kan? Itu berhasil yang semu di dunia. Karena nanti kalau sudah kuliah beda lagi. Atau yang sudah mendapatkan jabatan yang baik, bagus Bu, itu mah semu. Kenapa? Jabatannya nggak langgeng. Keberhasilan dunia itu semu, sementara. Tapi keberhasilan, kesuksesan yang abadi, yang selamanya adalah di surga. Maka lafaz Qur'annya, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan masuk surga, maka sungguh telah mendapatkan kemenangan yang besar. Apa lafaznya Bu? Selamat dari neraka dulu baru masuk surga. Karena nikmat itu nikmat jika kita itu jauh dari pantangan. Kebayang nggak Bu? Ibu kemarin dapat daging nggak Bu kemarin? Ibu kemarin dapat daging nggak Bu? Dapat. Coba Bu, ibu dapat daging 5 kilo, semua daging, tapi tidak punya gigi. Ini, aduh salah Bu, saya salah. Apa Bapak? Dipotong Pak, nanti Pak. Bu, maksudnya yang sana. Salah saya ngasih contoh Bu. Jika siapa daging 5 kilo, tapi punya pantangan. Apa pantangannya orang makan daging? Kolesterol. Kira-kira nikmat nggak Bu? Enggak. Kapan sebuah nikmat itu nikmat? Jika tidak ada pantangan. Kapan masuk surga itu sebuah kesuksesan yang besar? Ketika selamat dari api neraka. Kapan berharganya uang di tangan? Jika bisa dibelanjakan. Tapi kalau itu uangnya orang, segepok pun nggak ada nikmatnya. Karena pantangan dan uangnya segepok, aduh pantangannya uangnya orang tuh sakit. Makanya tadi apa? Kenikmatan yang besar dalam ayat tadi, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan baru masuk surga, itu kesuksesan yang besar, yang hakiki. Maka takwa adalah apa? Membuat tameng. Jam 10 ya. Rasa-rasanya baru 11. Kita sampai jam berapa? Oh, jam 10, alhamdulillah. Siap. Saya lihat jam karena apa? Habis ini ke asrar. Suntar. Ada khutbah Jumat. Bu, tadi mana?
meminta, menjauhi larangan. Baik, sekarang takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Takwa adalah al-khawfu bil jalil, rasa takut kepada Allah. Dan tadi buktinya kalau takut kepada Allah menjauh mendekat. Pertama. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Dikatakan ini orang bertakwa jika dia mengamalkan apa yang diturunkan. Contoh, apa yang Allah perintahkan dalam Quran? Sholat 5 waktu, sholat berarti mengamalkan. Apa yang Allah perintahkan dalam Quran? Berpuasa, berarti apa? Kita mengamalkan Al-Quran. Allah perintahkan Al-Quran untuk kita beriman dengan para nabi dan rasul. Kita berarti menjalankan Al-Quran. Itu tanda takwa yang kedua. Apa itu? Mengamalkan apa yang diturunkan. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Apa qana'ah? Apa arti qana'ah? Merasa cukup dengan pemberian Allah yang di mata kita kayak dikit. Kan Bu, dikit banyaknya kan tergantung apa? Bu, banyak dikitnya itu pemberian tergantung apa? Hah? Syukur kan? Karena kalau berbicara mengenai nafsu itu nggak terbatas. Kalau apa? Kalau kita ikuti nafsu itu nggak akan ada ujungnya. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak Adam dikasih 2 lembah emas. Ibu kebayang nggak? 2 lembah emas dibuat makan satu rumah cukup 2 lembah emas Freeport. Itu dibuat makan dia dan 7 turunannya nggak habis. Tapi namanya nafsu kalau sudah bermain, la tamanna ayyakuna thalisuhuma, masih berupaya ingin mendapatkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikan nafsunya kecuali tanah. Kapan selesai dari nafsunya? Ketika sudah dikubur. Makanya apa? Di antara tanda takwa adalah qanaah dengan pemberian yang sedikit di mata kita. Coba Bu, kalau punya hati yang nggak pernah qanaah, gimana? Pasti yang dilihat yang di atas dia kan. Wah, dia udah beli itu. Tasnya baru. Sandalnya baru. Kenapa kita harus mengukur diri kita dengan orang lain? Kenapa kita harus memaksakan diri kita seperti orang lain? Bu, kalau kita itu memakai bajunya orang lain, sesuai atau nggak sesuai? Kalau kita apa? Kita badannya kan gini Bu ya. Kemudian pinjam teman kita yang badannya agak sesuai nggak Bu? Enggak kan? Kira-kira kalau dipakai gimana Bu? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Kenapa kita harus memaksakan seperti kayak orang lain? Syukuri ada yang ada. Jangan memikirkan miliknya orang lain yang belum di tangan kita. Apa akibatnya? Nanti yang sudah kita pegang hilang. Kalau kita punya makanan, kemudian pikiran kita ke sono, ke milik teman kita kira bisa menikmati gak makanan yang kita pegang? Enggak. Seharusnya kalau kita nikmati, ini nikmat. Tapi ketika kebayang ke sana, akhirnya apa? Nikmat yang sudah kita pegang ini gak nikmat, rusak, hancur, hilang. Jangan memikirkan yang tidak dimiliki, biar yang sudah dimiliki tidak hilang. Tapi kalau punya hati qanaah enak.
Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza kunta da qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Hei seseorang, jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka ketahuilah apa? Dirimu dengan raja-raja itu sama. Cuma beda casing saja. Kalau punya hati qanaah, kita sama raja-raja, Raja Salman, Raja siapa lagi? Ada siapa lagi? Raja Fahad, raja yang lain lah gitu. Itu sama, Bu. Namanya kalau minum air gimana, Bu? Rasanya kan nyampe sini doang kan? Setelah sudah masuk apakah ada rasanya? Sama kan? Rasanya tuh sampai di lidah kan, tenggorokan. Kalau sudah masuk ke bawah, ya sama. Nggak ada kan? Ini nasinya harganya 1 juta. Rasanya itu dari lidah sampai ke perut. Nggak ada kan? Maka jika engkau memiliki hati yang qanaah, kata Imam Syafi'i, dirimu dan raja-raja itu sama. Tapi kalau nggak punya hati yang qanaah, menderita. Temannya beli tas baru, dia nggak bisa tidur sehari semalam. Padahal, Bu, tahu nggak Ibu, tasnya kemarin yang baru yang dia beli itu kredit, Bu. Yang beli saja itu apa? Kepikiran dengan kreditan dia, hutangnya dia. Malas ini ikut-ikutan, nggak bisa tidur. Ngapain juga gitu. Yang ketiga dia, Bu, al-qana'atu bil qalil, merasa apa? Cukup dengan pemberian yang sedikit di mata siapa? Kita. Syukuri yang ada atau tambah. Yang keempat, takwa adalah al-isti'dad li yaumir rahil, memiliki persiapan sebelum pulang. Tanda takwa jika kita menyiapkan diri kita sebelum pulang. Bu, kalau pulang kampung butuh persiapan nggak, Bu? Berapa ongkosnya, Bu? Pulang kampung nggak persiapan, langsung jalan. Di tengah jalan, di tengah tol bensinnya habis, nggak bawa uang. Saya yakin seyakinnya orang-orang yang pulang kampung pasti apa? Sudah menyiapkan sebelumnya, sudah nabung sebelumnya. Itulah Pak, tanda takwa. Sebelum balik pulang harus menyiapkan bekal. Bu, kalau pulang kampung, Ibu bawa bekal yang banyak, bangga nggak? Jangan sampai pulang kampungnya nggak apa-apa, balik kampung ada ayam dibawa, beras dibawa, bagi buah-buahan dibawa semuanya. Ini pulang kampung apa ngerampok ibu-ibu? Dikasih. Kalau dikasih alhamdulillah. Kan biasanya orang Jawa gitu ya. Dikasih enggak. Tadi apa? Enggak nolak. Jadi apa? Padahal pingin tapi pura-pura apa? Enggak pingin. Ibu pingin yang malu-malu apa mau? Hah? Malu-malu mau apa? Enggak Ustaz. Enggak nolak Mas Ibu. Maka apa? Setiap kata Ali bin Abi Thalib 4 poin tadi. Orang bertakwa jika punya 4 poin. Satu dari apa? Takut kepada Allah, dan buktinya apa? Semakin dekat. Kedua,
mengamalkan apa yang diturunkan. Ketiga, merasa qanaah, cukup dengan pemberian yang sedikit di mata kita. Yang keempat, melakukan persiapan sebelum pulang. Maka jika ada 4 hal ini pada dirinya, dia adalah orang yang bertakwa. Dan Al-Quranul Karim itu akan memberikan manfaatnya, faedahnya kepada orang yang punya ketakwaan. Dalam artian, semakin orang itu bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang lebih berhak dengan apa? Kebaikan Quran. Ada gak bu orang itu diberikan bacaan Quran, hatinya nggak nerima? Ada gak orang itu apa? Baca Quran, hari ini bu, ada gak orang itu baca Quran tapi tidak merasakan kenikmatan, ketenangan hati? Ada. Kenapa? Karena berarti apa? Ketakwaannya ada yang kurang. Tapi dosa apa ya Ustaz? Nah, itulah dosanya gak merasa ibu. Introspeksi diri. Jika hati kita tidak bisa tersentuh dengan Quran, minta hati yang baru kepada Allah. Minta hati lagi, ya Allah Pak, beri hati yang khusyuk. Maka apa? Di antara doa-doa akan apa? Kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, tidak tenang, mata yang tidak bisa menangis karena takut kepadamu. Jadi apa? Hati kalau sudah kotor itu gimana? Susah ditembus dengan cahaya. Tapi jika hatinya bersih, maka akan mudah ditembus dengan cahaya. Oleh karenanya ya, Al-Quranul Karim Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari semua makhluk Allah melihat orang yang paling hatinya bersih adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah siapa? Abu Bakar. Setelah siapa? Para sahabat-sahabat yang mulia yang pertama-tama. Maka semakin kuat ketakwaan kita, semakin kita bertakwa, Al-Quran akan memberikan manfaatnya, kebaikannya. Jika mengatakan hudan, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Syekhul Islam mengatakan dalam Majmu' Fatawanya, sebagaimana Al-Quran, kertasnya, lembaran Quran itu tidak disentuh kecuali dalam keadaan suci. Nah siapa? Disunahkan, dianjurkan ketika kita baca Quran dalam keadaan suci. Demikian pula apa? Isi-isi Quran hanya akan masuk kepada orang-orang yang jiwanya bersih, suci, tidak punya iri-irian, tidak punya penyakit-penyakit hati. Tapi jika orang punya 1-2 noda-noda hitam dalam hatinya, maka apa? Ini menjadi penghalang masuknya cahaya. Sebagaimana juga para malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu tidak akan masuk rumah yang ada. Malaikat rahmat itu nggak mau masuk di rumah-rumah yang ada anjingnya. Iya kan? Kalau malaikat maut masuk nggak? Masuk. Jangankan orangnya, anjingnya sekaligus apa? Disikat. Kalau malaikat mau. Maka apa? Malaikat-malaikat rahmat, pembawa rahmat itu nggak mau masuk di rumah-rumah yang ada anjingnya. Maka isi-isi Al-Quran, cahaya Quran itu nggak akan mau masuk di hati seseorang hamba yang di dalam hatinya ada akhlak-akhlak Kalau orang itu punya akhlak-akhlak
anjing, tingkah-tingkah anjing, maka apa? Nggak mau masuk Quran. Sehingga apa? Seseorang ketika dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, orang yang berjiwa bersih, orang yang perkataannya bersih, adalah orang yang paling berhak mendapatkan apa? Cahaya Quran. Ini Quran miliknya Allah. Allah itu apa? Ngasih kepada orang yang pantas. Contoh gitu. Quran itu kan suci, kalamullah, indah, bersih. Gimana membedakan antara kalam Allah sama kalam manusia? Bedakan saja antara khaliq sama makhluk. Sama atau beda? Beda. Jika kalam ilahi, kalam Allah ini suci, bersih, indah, di atas segala-galanya. Setelah kita menggunakan lisan kita, lidah kita membacanya, melafadzkannya, kira-kira pantas gak lisan kita ini kita gunakan untuk yang lain, yang gak baik? Kenapa gak pantas? Karena sudah kita hiasi dengan Al-Quran. Maka seseorang yang suka mengkaji Quran, yang membaca Quran, kan sudah menghiasi apa nih, lisan lidahnya dengan sesuatu yang bersih. Maka ketika sudah dihiasi dengan hal-hal yang bersih, ini jangan dirusak. Bu, kalau sudah pakai apa bu, yang merah-merah bibir, lipstick, berani gak makan sate yang belepotan bu? Beneran ya? Nah, contoh lain. Ibu sudah rapi, bersih, cantik-cantik, kemudian mau shopping ke mana? Mall. Tiba-tiba ada Pak RT. Bu, kita kerja bakti dulu. Kita kerja bakti apa? Jumputin sampah. Habis hujan karena sampahnya sampah di depan rumah. Kira-kira gimana bu? Ibu sudah bersih, pakaian rapi, sudah apa? Kira-kira jawaban ibu gimana? Pak RT, Mbok yo lihat-lihat atau Pak RT kan? Sudah bersih-bersih mandi, disuruh apa? Kerja bakti, jumputin sampah, kan nggak pada tempatnya gitu. Kita sudah pakai baju putih, pakai pakaian putih, bersih gitu kan. Kemudian diajak main lumpur. Kira-kira pantas nggak? Kenapa? Karena kita sudah bersih pakai pakaian putih. Kalau kita belum mandi atau istilahnya masih pakaian yang kotor, ya asik-asik aja. Demikian juga apa? Ketika kita sudah mengkaji Quran, sudah belajar tafsir, membaca Quran, kan sudah kita hiasi apa? Lisan kita dengan kalam ilahi. Maka apa? Sebagaimana kita sudah membersihkan jiwa kita, lisan kita dengan Al-Quran, maka apa? Jangan sampai dirusak dengan apa? Mengotorinya. Ghibah. Gimana nih apa? Dia rajin ngaji tapi rajin ghibah. Gak mungkin tuh. Pasti apa? Nanti cahaya gak akan masuk. Kalau lewat mungkin, tapi gak akan masuk. Makanya ayat Quran dikatakan hudan, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Semakin orang ini soleh solihah, semakin menjadi orang yang baik, dia adalah orang yang paling berhak mendapatkan cahaya Quran. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, beliau dalam hadis riwayat Ahmad, jika seorang hamba berbuat dosa, akan ada satu noda hitam. Ketika dia beristighfar, bertobat, dihapus, bersih lagi. Tapi jika dia berbuat dosa lagi, mengulanginya, maka semakin banyak noda-noda hitam. Dan jika sudah banyak noda-noda hitamnya, maka apa? Cahaya Quran tidak bisa menembusnya. Itulah penyakit ron, noda-noda hitam karena perbuatan dosa. Sehingga apa? Cahaya Allah tidak bisa masuk.
Maka pesan Quran, dalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Semakin dia orang yang menjaga dirinya, berusaha menjadi orang yang baik, dialah orang yang paling berhak mendapatkan manfaat dari Al-Quran Karim. Terus sifat-sifat takwa seperti apa? Ayat setelahnya, ayat 3, 4, dan 5. Dan insya Allah ayat 3, 4, 5 sifat-sifat orang beriman atau sifat-sifat orang bertakwa akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sehingga apa? Ayat 1 dan 2 surat Al-Baqarah tentang apa? Ayat 1 Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa temanya? Al-Qur'an adalah petunjuk, kebenaran dari sisi Allah. Kebenaran dan sebagai petunjuk. Surat ayat 1 dan 2 sebagai jawaban dari yang kita minta dalam surat Al-Fatihah. Yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di mana petunjuknya, Bu? Dalikal kitab. Itu kitab. Petunjuknya ada di kitab itu. Yang kitabnya sifatnya gak ada keraguan. Petunjuk, memberikan bimbingan, petunjuk kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun dan kapanpun. Demikian yang bisa kita ambil ayat 1 dan 2, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di ayat 3, 4, 5 tentang apa? Sifat-sifat orang bertakwa atau sifat-sifat orang beriman. Jadi kalau ada pertanyaan, mana dalil yang menegaskan Al-Quran sebagai petunjuk? Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Mana dalilnya? Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Lulus semua. Udah lulus, Bu? Selesai ujiannya. Demikian. Ada pertanyaan? Baik, cukup? Cukup ya? Demikian yang bisa kita ambil faedahnya dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala al-biswab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ ورتل وارتقي كالكوكب المتألق يا قارئ القرآن في جو الجنان فحلقي تلقى القراءة سلما ترقى عليه فكلما رتلت من آياته رقاك قدرا أعظما وهنا القرآن